saya yang mengisi ya, dari Pak Akunnya bilang minggu pertama sampai minggu kelima itu saya gitu. Nanti untuk berikutnya baru Pak Akun. Jadi materinya pun untuk yang awal-awal nanti saya yang mengisi hingga minggu kelima perkiraannya. Gitu. Nah sebelumnya ini sudah 30. Oke, saya absen dulu aja ya. Ahmad Habib ada. Hadir, Pak. Kemudian Ninda. Hadir, Pak. Fatimah. Hadir, Pak. Saida. Ya, saya, Pak. Kristiawan. Hadir, Pak. Anggun. Rizky. Hadir, Pak. Ihsan. Mas Iksan sepertinya kendala jaringan, Pak. Tapi udah ada di Zoom. Oke, terus Pragilia. Hadir, Pak. Terus Rizky Aziza. Hadir, Pak. Wahyu Adinda. Sudah ada hadir ya. Oke, Wahyu Adinda hadir. Hardita. Hadir, Pak. Odina. Hadir, Pak. Nurul Siobhan. Hadir. Iya. Hadir, Pak. Afif. Hadir, Pak. Misaul. Hadir, Pak. Bagas. Hadir, Pak. Aulia. Hadir, Pak. Widya. Hadir, Pak. Tommy. Hadir, Pak. Sofia. Hadir, Pak. Ilham. Hadir, Pak. Rafika. Hadir, Pak. Nanda. Hadir, Pak. Rita. Hadir, Pak. Ada. Ada. Belum ada. Mega Putri. Hadir, Pak. Ifat Rizky. Hadir, Pak. Sasi. Hadir, Pak. Haris. Hadir, Pak. 30, 31. Maksudnya ada semua ya? Benar, ada. Iksan. Iksan sudah ada di sana. Hadir, Pak. Oh. Ada satu yang belum diganti ada. Nah, itu ya, jadi si desa dan simulasi proses untuk kelas R ini insya Allah nanti saya yang isi sampai minggu 5, kemudian berikutnya oleh Pak Akun sampai selesai itu. Nah, untuk materinya yang namanya sintesa proses gitu ya, itu sangat komprehensif gitu, jadi nanti di beberapa bab itu justru kita akan mempelajari tentang reaktor. Kita akan mempelajari tentang kolom destilasi, kemudian kolom absorpsi gitu. Ya secara sekilas kita kembali lagi, karena itu terkait dengan pembuatan flowsheet ya. Ini kan kalian semester berapa? Semester 3 sudah masuk semua? Sudah masuk semua belum? Ada yang belum, Pak. Ya, kebanyakan sudah gitu ya. Ketika masuk lab mungkin kalian udah ditentukan, misalkan mengerjakan pradesain pabrik dulu. Nah, konsep Sinpro ini sangat penting ya untuk
mengerjakan pradesain pabrik gitu, karena pradesain pabrik memang konsepnya itu ya mulai dari nol gitu ya, kita anggap tidak tahu ini bagaimana prosesnya, tidak tahu sama sekali gitu. Penting kita punya bahan baku, kemudian diubah menjadi produk maupun produk samping gitu yang bernilai jual. Nah, kalian coba mengkonstruksi proses gitu, prosesnya seperti apa itu digabung-gabungkan dari peralatan operasi. Nah, karena menggabung-gabungkan alat operasi, tentunya semuanya harus kita semacam kita review gitu ya, reaktornya, kemudian alat pemisahannya pakai kolom destilasi atau absorpsi atau respirator atau dekanter misalkan gitu ya. Terus misalkan juga membran gitu, dan lain sebagainya. Nanti kita review semua. Nah, lebih jelasnya saya tunjukkan untuk silabus sama RPS-nya dulu. Ini merupakan silabusnya untuk sintesa dan simulasi proses SKS di semester 8, 7. Ya, harapannya sih setelah mengikuti mata kuliah ini kalian bisa memahami ya, tentang konsep sintesa dan simulasi proses untuk membuat proses menjadi lebih efisien, aman dan ekonomis. Jadi tidak hanya sekedar melakukan sintesa proses ya, juga memperhatikan aspek yang lain dari sisi teknis maupun ekonomisnya gitu. Nah, kemudian pemahaman pemilihan reaktor itu juga kalian pahami dengan baik, masuk juga nanti separator untuk menghasilkan produk yang diinginkan dengan melihat sifat fisik maupun sifat termodinamika sebagai campuran. Nah, di sini jadi poin penting ya terkait dengan sintesa, terutama di reaktor ini jika memang proses kalian itu melibatkan reaktor. Jadi berangkatnya justru dari reaktor dulu ya kalau ada proses konversi bahan baku, proses konversi senyawa. Kita justru berangkatnya dari reaktor. Nah, ketika reaktor kayaknya ada hadir, ketika reaktor itu sudah ditentukan, misalkan aja reaktornya plug atau mix atau batch, kemudian sistem yang lainnya mengikuti, separatornya mengikuti, kemudian utilitasnya mengikuti. Jadi asal mulanya dari reaktor. Kalau memang ada reaktornya. Nah, makanya ini melihat sifat fisik maupun sifat termodinamika sebuah campuran. Nah, kemudian yang ketiga ini pemahaman jejaring penukar panas agar efisien dalam penggunaan energi. Nah, kalau sudah masuk ke poin ketiga, ini adalah lebih ke optimasi. Kalian sudah mensintesakan dan sudah mensimulasikan prosesnya, ketemulah produk sekian gitu, dari bahan baku yang sekian. Nah, dari situ kalian optimasi. Dioptimasi salah satunya dengan cara melakukan jejaring atau pengembangan jejaring penukar panas supaya efisien dalam penggunaan energi, baik energi steam maupun bisa juga cooling water gitu ya, energi panas yang lain supaya lebih efisien. Nah, kemudian yang keempat ini pemahaman proses batch dan salah teknik batch dan penjadwalannya untuk memastikan proses secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Nah, memang dari 4 poin ini seakan agak terpisah gitu ya. Yang 1, 2 ini erat kaitannya gitu ya, terkait dengan sintesa dan simulasi proses. Kalau sudah disintesa dan disimulasikan, itu dioptimasi. Optimasi salah satunya dengan pengoptimalan penggunaan energi.
Nah, kemudian yang poin keempat ini agak terpisah, ini proses batch dan penjadwalannya. Dan kalau kalian melakukan tugas desain pabrik, kalau memang ada sistem yang batch, ini kalian sudah kenal ya, batch itu apa, continuous apa. Kalau ada sistem yang batch, sementara kalian menginginkan produknya itu berjalan continuous, gitu, bahan bakunya juga masuk secara continuous, proses yang batch ini bisa diatur gitu, dari sisi penjadwalannya maupun dari sisi jumlah peralatannya. Jumlah peralatannya bisa diperbanyak, kemudian jadwalnya diatur. Nah, dengan seperti itu, meskipun konsep proses utamanya adalah batch, nanti akan bisa menghasilkan suatu proses yang secara overall itu continuous. Bahan baku masuk continuous, produk keluar secara continuous. Gitu. Nah, ini penjadwalannya juga harus sesuai ya. Nah, itu harapannya. Kemudian pokok bahasanya cukup banyak di sini. Ya, pertama jelas konsep ya. Seperti apa sih sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan suatu proses itu bagaimana? Kita bermula dari mana gitu. Nah, nanti kita jawabannya ada dari reaktor kalau memang melibatkan reaktor. Nah, kemudian yang kedua ini perhitungan peralatan dan evaluasi ekonomi. Ini pun lebih sekilas, pertama yang peralatan ini kan lebih detail di DAIK, kemudian ekonomi teknik pun lebih detail di mata kuliah ekonomi teknik, evaluasi ekonomi lebih detail di mata kuliah ekonomi teknik. Namun nanti kita tergantung nanti ya waktunya, karena ini agak di bagian belakang sebenarnya. Perhitungan peralatan ini pun juga tidak terlalu erat kaitannya dengan sintesa proses, tapi lebih ke setelah itu, lebih ke pengoptimalan. Evaluasi ekonomi nanti secara ringkas saja, cuman melihat ekonomik potensialnya. Ya, gampangannya sih kalian ingin membangun pabrik, ya, mengembangkan proses, bahan bakunya itu, ya kan satu bahan baku menghasilkan, nah, misalkan dua bahan baku menghasilkan satu produk gitu ya. Maksudnya dua satuan bahan baku menghasilkan satu satuan produk. Oke. Bahan bakunya satunya itu misalkan 100, berarti kalau dua kan 200. Nah, 200 menghasilkan satu produk. Nah, produknya ini harga jualnya ternyata satunya itu cuma 150 gitu. Beli bahan bakunya sudah 200, produk yang dijual cuma 150. Secara sekilas rugi, ya sudah nggak usah diteruskan gitu, nggak usah diteruskan. Kalau memang kita sudah teliti lagi, ternyata memang sudah mentok, itu yang paling efisien prosesnya, tetap aja nggak nutut secara ekonomi, ya sudah tinggalkan, nggak usah dibangun. Ya. Kita bangun pabrik itu kan untuk apa? Keuntungan ekonomis juga. Gitu, nanti ekonomi potensial dilihat secara sekilas gitu aja. Kalau udah nggak memungkinkan ya sudah. Cuman caranya harus kita teliti dulu ya, apakah jalurnya itu sudah sesuai gitu. Apakah memang betul sih bahwa dua satuan bahan baku itu menghasilkan satu satuan produk, itu sudah optimal. Jangan-jangan kalau dua satuan bahan baku itu masuk ke proses A, B, C, D, itu bisa dihasilkan juga sekitar dua satuan produk dengan penambahan air misalkan yang secara ekonomisnya murah misalkan, dengan penambahan apa gitu. Nah, oleh seperti itu dihitung-hitung masih untung ya, nggak apa-apa, dilanjutkan gitu. Jadi ada pet mana yang ekonomis secara ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga ini review OTK, TRK, termo. OTK ya kalau destilasi, kemudian dekantasi, kemudian absorpsi, membran, macam-macam.
TRK, nanti ada reaktor plug mix sama apa? Batch ya. Kemudian yang termodinamika ini terkait dengan pemisahan, sebenarnya menunjang alat pemisahan aja sih, ini perhitungan termodinamika. Nanti sekilas ya. Proses distilasi ekstraktif dan azeotrop ini jika memang memungkinkan ya, karena waktunya kadang cukup panjang. Nah, proses distilasi berurutan ini juga agak di belakang. Kalaupun nomor 4 ini akan disampaikan, namun lebih general. Kalau nomor 5 ini ada hitungannya, ada itu. Kemudian yang nomor 6 ini proses penanganan kontinu atau kontinu dan batch-nya 67, aplikasinya, konsep kemasan bagaimana menggunakan software nantinya. Nah, kemudian baru dinukar panas di akhir. Ini bagi kalian yang sudah familiar dengan Aspen-Hysys ya, seperti itulah melakukan sintesa, dia coba ditambahi alat ini, tambahi alat itu, kemudian dicoba bagaimana hasilnya. Kalau belum sesuai ya diulangi lagi atau diubah alatnya dan lain sebagainya. Nah, syaratnya ini sudah ngambil, cuman di ALK ini sudah kayaknya yang lama ini banyak syaratnya. Ada diubah yang baru. Daftar pustakanya kebanyakan dari Robin Smith, tapi juga tidak menutup kemungkinan dari Bigler. Dari Bigler, nanti saya tunjukkan. Dari Bigler ya, itu lebih lengkap. Artinya ada support yang tidak ada di Smith, tidak ada di Robin Smith. Nah, bagaimana untuk yang RPS-nya? Untuk setiap minggunya kira-kira seperti ini. Yang pertama itu ya terkait dengan pemahaman mengenai pentingnya metode modern untuk mendesain proses dan produk yang efisien, profit, aman dan ramah lingkungan, masalah ini dan sebagainya. Kemudian ini perhitungan peluang secara ekonomi ya, secara ringkas saja ya, artinya perhitungannya simpel, masih di tahapan ekonomi potensial, bukan yang seperti ekonomi teknik yang detail. Kalau dari ekonomi potensialnya yang udah nggak menguntungkan, berarti dia nggak menguntungkan, gitu aja. Kalau ekonomi potensialnya menunjukkan positif, menguntungkan, nah itu perlu dipertimbangkan lagi untuk dicek lebih lanjut, lebih detail. Nanti gambar 5 ini review TK, OTK, dan termo. Nah, nanti saya insya Allah sampai di sini saja, sampai di minggu kelima ini review TK, OTK, dan termo cukup banyak. Nah, ini kenapa sih kok perlu ini kan mata kuliah sini perlu apa kok pelajari reaktor lagi, kenapa kok pelajari destilasi, apalagi termo lagi, ngapain? Karena itu nanti terkait ya. Pada saat kalian melakukan sintesa proses, kalian menentukan reaktornya jenis apa. Setelah terbentuk produknya, produk sampingnya harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan menggunakan proses pemisahan. Nah, di situ memerlukan OTK. Ya. Misalkan pemisahannya di sini antara minyak dan air, ya sudah, misalkan pakai dekanter saja, misalkan itu ada di UTK. Kemudian ini memisahkan etanol dan air, bagaimana caranya? Ya kolom destilasi ada di UTK juga. Nah, kalaupun sudah misalkan pemisahannya pakai flash vessel gitu, secara sederhana gitu, berapa yang terpisah, yang ke atas sama yang ke bawah berapa? Nah, itu pakai konsepnya Tillman. Jadi memang terkait ya, terkait. Baik, namun nanti saya diskusikan dengan Pak Agun dulu, karena apakah dengan mereview ini cukup, artinya perlu 3 minggu atau beberapa bagian kita langsung aplikasikan pada saat mereview di sini. Nanti saya tanyakan ke Pak Agun. Nah, kemudian tentang kolom destilasi yang lebih detail, kemudian ya ETS atau Q1 misalnya, kemudian urutan pemilihan kolom destilasi itu ada sekuensinya.
distillation sequence. Misalkan punya zat A, B, C, D. Mana yang lebih dipisahkan antara A dan B dulu, atau B dan C dulu, atau C dan D dulu, atau yang bagaimana? Itu ada ketentuan-ketentuannya. Sehingga simulasi kita tidak kebanyakan alat gitu. Baterai cycle dan kalau bisa distilasi juga hitung-hitungan. Kalau bisa menggunakan Aspenasis lebih cepat gitu. Tapi tertutup kemungkinan ya kita hitung secara manual. Lebih banyak TK3 kita review lagi. Dan proses batch dan aplikasinya, kemudian heat exchanger network atau jaringan penukar panas, kemudian network design, dan capital cost, yang terakhir ya guys. Itu sih. Nah ini yang tadi saya katakan bigger. Kalau di ada yang mengambil materi sampai ke bigger juga sebagai pelengkap, tapi secara umum dari Robin Smith aja udah cukup banyak, termasuk untuk menghitung kolom absorpsi itu kalau di Smith kurang lengkap, tapi kalau di bigger lengkap ya, kolom absorpsi, kolom destilasi, mulanya di akhir-akhir di sekitaran gitu ya. Nah, masalah sekolah ini bukan recycle dan kalau bisa destilasi. Ini ada ditanyakan di sini belum saya masuk ke materinya, ya kan? Kita punya yang istilahnya yang wajib pakai Robin Smith aja. Kalau di saya ini nggak ada edisi, berarti edisi 1. Ini dengan untuk kemungkinan kalian bisa menggunakan edisi yang lain. Saya sarankan sih kalian punya textbook ya, bukan hanya sekedar e-book, karena agak sulit biasanya kalau e-book itu membuka 3 halaman sekaligus gitu. Misalkan ingin menyocokkan rumus di halaman sini, halaman 43, rumusnya kayak gini, di situ ada simbol A0. A0 ini apa? A0 itu ada di halaman 25 misalkan. Itu kalau kalian pakai e-book kan perlu scroll gitu kan. Begitu nyampe di halaman 25 ketemu A0 itu apa? Kembali lagi ke halaman 43, tadi rumusnya apa? Ya kalau lagi ya lama. Bisa dikatakan wajib ya, kalian bisa punya itu. Karena sangat menyusahkan kalau menurut saya kalau nggak punya itu. Nah, nggak punya textbook, bisa pinjam, nggak harus dulu. Oke, nggak saya masuk. Baik, kalau saya memang materinya ngambil dari Pak Ali dulu, saya cukup sering mengasisteni Pak Ali ya di awal-awal dulu, cuman yang akhir-akhir ini enggak. Oke, pustakanya tadi Bigler yang saya katakan, kemudian Robin Smith, kemudian Douglas. Materinya ini sebagian materi ya, bukan materi yang lengkap selama Simpro. Konsep perancangan proses, kemudian sintesa proseed, dasar-dasar simulasi dalam desain proses, estimasi dengan integrasi proses, perancangan dan penjadwalan proses batch yang tadi
saya katakan fakir itu. Nah, sebagai pengantar, jadi yang bagian awal ini relevan dengan bab 1 buku Robin Smith. Yang bagian pertama adalah karena kita ingin merancang suatu proses kimia yang produknya tentu adalah produk bahan kimia, jadi dikenalkan gitu, atau kita review baru ya, mungkin kalian juga sudah tahu itu terkait dengan produk kimia. Produk kimia itu ada 3 secara garis besar, dilihat dari jumlah maupun fungsinya. Yang pertama itu adalah produk komoditas. Mungkin kalau kita di berita itu pernah dengar komoditi ekspor atau apa, itu atau produk komoditas itu maksudnya yang dari sisi jumlah itu banyak, dan dari sisi harga relatif murah, dibanding harga per satuan jumlahnya relatif murah. Nah, kalian bisa lihat itu di halaman pertama chapter 1 itu commodity or bulk chemical. Nah, itu dihasilkan dalam volume yang besar dan dibeli itu basisnya adalah komposisi, purity, dan harga. Nah, contohnya adalah asam sulfat, kemudian nitrogen, oksigen, etilen, klorin itu. Apakah nitrogen itu murah? Jawabannya iya sebenarnya. Dan jumlahnya pun banyak gitu loh. Jumlahnya bisa bertruk-truk, bertabung-tabung gitu. Itu komoditas. Nah, bagaimana dengan fine chemical? Kalau fine chemical ini dihasilkan dalam volume yang lebih kecil. Kalian bisa bayangkan, asam sulfat ini kalau di pabrik, tangkinya sebesar apa? Besar sekali ya. Nitrogen juga seperti itu, oksigen juga seperti itu, dan lain sebagainya. Kalau fine chemical itu adalah jumlahnya kecil, dan basisnya juga sama, basis komposisi, kemurnian, dan harga, tapi di sini jumlahnya kecil. Nah, contohnya apa nih? Fluoropropilen oxide ini digunakan untuk pembuatan epoxy resin, kemudian ion exchange resin, dan produk lainnya. Kemudian dimetil formamid digunakan untuk solvent, kemudian media reaksi, dan bahan intermediate untuk produksi farmasi, obat-obatan. Jadi jumlahnya lebih sedikit. Kemudian yang terakhir ini adalah specialty. Specialty atau functional chemical. Jadi kalau ini lebih ke karena efek atau fungsinya daripada komposisinya. Contohnya ya obat-obatan gitu. Kita taruhlah obat batuk. Obat batuk. Itu kan kalau kalian lihat komposisinya kan ada 2-nya kan. Tapi kan kita nggak peduli komposisi ada apa aja, yang penting sesuai dengan BPOM, ya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan ketika obat batuk itu kita minum, itu bisa meredakan batuk, ya sudah, selama dia berfungsi, ya sudah, itulah gitu. Tidak peduli komposisinya apa. Komposisinya bisa sangat beda-beda sekali, baik dari sisi persentasenya maupun senyawa penyusunnya. Tapi selama itu berfungsi, ya sudah, itulah specialty chemical. Jadi tidak dilihat dari sisi komposisinya. Beda dengan komoditi sama fine ya. Kalau fine ini komposisinya mempengaruhi. Kalau komposisinya komposisi atau purity-nya itu dia tinggi, ya dia biasanya akan lebih mahal. Yang ini pun juga ya, yang komoditi. Namun jumlahnya lebih besar. Nah, specialty, jadi jumlahnya relatif kecil ya, tapi ini kebanyakan juga kecil ya secara jumlahnya.
Jadi fungsinya sangat besar. Tapi ini lebih ditekankan ke fungsinya daripada ke jumlahnya. Parfum ya, ada parfum yang satu botol itu nggak sampai 1 liter, paling cuma 150 mili gitu harganya berapa, ada yang puluhan ribu, ratusan ribu dan seterusnya. Gitu kan, karena lebih ke fungsinya ya, sebagai pengharum. Dan pestisida paling juga 2 liter gitu aja atau 1 liter, tapi harganya mahal. Dan fungsinya adalah untuk membasmi hama tanaman gitu. Kan obat-obatan juga gitu. Obat-obatan macam-macam. Ada yang jumlahnya sedikit tapi dia memang murah, ada yang jumlahnya sedikit tapi dia memang mahal. Jadi yang dilihat lebih ke fungsinya, bukan dari sisi jumlahnya. Tapi rata-rata ini jumlahnya kecil. Oke. Nah, kemudian terkait dengan produksi bahan kimia, ini kalau saya ambil dari di bab 1 itu terkait dengan paten. Jadi kalau suatu perusahaan itu mengeluarkan produk baru, itu akan didaftarkan ke didaftarkan patennya. Sehingga perusahaan lain atau orang lain itu tidak boleh menyentuh persis dengan produk yang sudah dihasilkan oleh perusahaan lain. Itu untuk melindungi hak cipta, ya, melindungi melindungi pasar mereka juga gitu, karena kalau mudah ditiru nanti sulit ya cari pasar, soalnya saingannya banyak gitulah. Ini kalau di buku ada yang misalnya sampai 20 tahun patennya. Kemudian ini tadi terlindung dari kompetitor melalui kerahasiaan formula atau komposisi dan metode produksi. Kadang metode produksi itu juga tidak diketahui gitu secara oleh umum karena memang dijaga kerahasiaannya. Lalu bagaimana kalau ada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, tahu komposisinya dengan persis misalkan, kemudian metode produksinya juga tahu dengan persis, ya saya yakin dia akan menjaga kerahasiaan itu, tidak bisa dia mencontohnya atau menyebarkan ke orang lain atau perusahaan lain sebagai kompetitor. Itu saya yakin itu tidak, dan mereka mesti akan diberitahu oleh perusahaan tersebut untuk ya dijaga kerahasiaannya pada bagian-bagian tertentu. Secara umum bisa diceritakan proses dan komposisinya, namun berapa detailnya kan mesti akan mereka jaga. Nah, terkait dengan produk kimia yang dihasilkan dari pabrik kimia itu macam-macam. Kita lihat A, B, C, D. Kita mulai dari D dulu. Koordinat ini adalah penjualan produk dalam satuan ton per tahun. Makin tinggi ya, produksinya makin, penjualannya makin tinggi. Kemudian kalau yang absisnya ini adalah waktu, tahun, dalam hitungan tahun. Kalau yang produk D ini makin lama dia makin naik penjualannya. Penjualannya ya bukan produksinya ya. Kalau produksinya sih ya bisa aja diproduksi banyak tapi nggak laku ya, nanti menumpuk, itu nggak kita pertimbangkan. Kita pertimbangkan adalah penjualannya. Nah, kalau produk D ini biasanya produk-produk komoditas yang produk komoditas tersebut itu digunakan sebagai bahan baku produk lain dan bervariasi. Contohnya aja misalkan asam sulfat gitu. Asam sulfat itu bisa digunakan untuk macam-macam. Bisa untuk misalkan pelarut, atau bisa untuk reagen, bisa untuk bahan baku pembuatan apa, bisa untuk apa, sehingga demand-nya atau kebutuhan asam sulfat itu ya bisa dikatakan tidak pernah turun gitu loh, tidak pernah turun. Karena ya itu di kehidupan manusia memerlukan banyak barang dan bahan-bahan tersebut itu salah satu bahan bakunya adalah asam sulfat misalkan.
Jadi tipikal komoditi produk, apalagi yang komoditi produk oksigen untuk rumah sakit gitu misalnya juga, walaupun sebenarnya bukan untuk bahan baku produksi bahan kimia lain, tapi untuk keperluan langsung ya oleh rumah sakit ya. Produksi oksigen ini saya rasa juga tidak akan turun gitu ya, tidak akan turun. Ini kita ngomong secara global ya, bukan apa namanya di salah satu perusahaan aja. Kalau salah satu perusahaan aja bisa jadi produksinya akan bisa jadi turun karena mungkin kalah harga dari kompetitornya. Tapi kalau secara global ya kebutuhan oksigen pasti ada. Semua rumah sakit pasti membutuhkan itu. Gitu. Memang ada saat-saatnya dia naik, ada saat-saatnya memang dia cenderung turun, tapi tidak signifikan gitu. Di arah stabil. Nitrogen juga gitu. Etilen, apalagi etilen banyak digunakan untuk kebutuhan ini ya, polimer. Plastik itu kan bisa dari etilen. Plastik kayaknya kan makin lama makin naik juga tuh kebutuhan plastik. Jadi secara makin lama dia produksinya makin naik dan dia cenderung stabil ya, naik pelan di sudah melewati masa kenaikan yang signifikan. Itu yang D. Kemudian yang C, life cycle lebih panjang karena adanya reformulasi. Dan produk tertentu dia sudah naik sudah tinggi gitu di titik, tapi ternyata produknya tidak disukai lagi oleh masyarakat dan masyarakat lebih memilih produk yang setipe, namun mereknya beda ya, produk yang awal itu dia akan turun gitu ya. Contohnya apa ya, kalau produk sini dia sempat turun, maksudnya sempat naik puncak, kemudian dia turun, namun dilakukan reformulation, artinya diubah spesifikasi produknya sehingga dia sempat naik lagi, dia cenderung lebih ke karena adanya reformulasi. Ada juga yang tipe produk B, penurunan penjualan karena lewat batas masa paten. Apa hubungannya sama masa paten? Ada. Ketika masa paten itu berakhir, berarti apa? Berarti semua orang, semua perusahaan bebas mengakses dan bebas meniru apa yang tertulis dalam paten tersebut. Jangan produk, komposisinya, kemudian cara pembuatannya, semuanya ditiru. Ya sudah akan menghasilkan kompetitor banyak ini produk B, sehingga produk B akan turun setelah melewati expired date dari paten. Tapi ya lama sih. Nah, nggak tahu lagi kalau, nah makanya kalau seperti ini berarti produk B ini harus dilakukan reformulasi ya supaya dia bisa balik naik ke atas. Karena kalau enggak ya udah makin lama makin turun karena saingannya banyak. Produk B harus apalagi dikembangkan sama orang lain gitu ya menjadi produk B aksen yang fungsinya sama dengan B dan B aksen tersebut lebih murah gitu ya. Sudah produk B pasti akan decline. Nah benar kalau produk A-nya tidak bisa berkompetisi, sempat naik sedikit tapi langsung turun secara konsisten sampai sini. Itu sih ada macam-macamnya yang aman sih ya komoditi karena hampir semua orang memerlukannya, hampir semua industri memerlukannya. Ibu kan dari sini ada yang tanya, ya kan? Tipe-tipenya ya, cuman kalau dari contohnya di sini tidak ditunjukkan. Contohnya apa sih yang caranya C gitu ya, sama yang A gitu. Itu secara umum aja. Nah, kemudian terkait dengan sintesa dan simulasi. Mata kuliah ini kan terkait dari sintesa dan simulasi. Simulasi itu termasuk optimasi, yang di belakang termasuk jaringan penukar panas dan lain sebagainya. Itu bentuk dalam simulasi.
Nah, untuk sintesa itu berarti mengubah dari bahan baku menjadi produk yang dikehendaki. Nah, karena ini kita mau melibatkan proses kimia, ya tentunya akan terjadi perubahan produk. Gitu. Artinya perubahan senyawa itu ada. Mungkin beda dengan yang manufacture ya. Manufacture itu dia bukan proses kimia, namun dia ya kayak semacam salah satu contoh manufacture ya kayak perakitan sepeda motor. Perakitan sepeda motor. Apakah kalau mesin, kemudian roda, kemudian spion dan lain sebagainya itu dirangkai menjadi sepeda motor, apakah secara fisiknya, secara komposisinya itu dia berubah? Jawabannya kan tidak. Jawabannya tidak. Ya. Jadi sepeda motor itu ya gabungan dari bahan kimia penyusun, kemudian velg dan lain sebagainya. Itu juga proses produksi juga, tapi dia bukan proses kimia, dia manufacture, tidak ada perubahan secara kimiawi. Nah, proses kimia berasal dari beberapa tahap, reaksi, kemudian pemisahan, pencampuran, pemanasan, pendinginan, perubahan tekanan, pengecilan, dan perubahan partikel, macam-macam ini. Secara umum seperti ini, tapi tidak harus ada ya, tergantung dari kita sedang mensintesa proses apa gitu. Kalau memang tidak ada reaksinya ya nggak apa-apa. Kita hanya melibatkan pemisahan, pencampuran, pemanasan, pendinginan gitu misalkan. Nah, langkah-langkahnya adalah sintesa, simulasi, dan optimasi. Walaupun di sini optimisasi ini lebih mepet ke ini ya, ke simulasi ya, tidak yang agak seperti hit aja. Network itu udah masuk ke sini. Nah, kemudian lalu yang sintesa, terus satu proses kimia meliputi dua aktivitas. Pemilihan tahap-tahap transformasi. Tahapan-tahapan ini dihubungkan untuk menghasilkan suatu struktur yang disebut dengan flow sheet. Nah, tentunya kalian sudah ngerti flow sheet itu kayak apa, bentuknya kayak apa. Ada input, masuk ke proses, kemudian keluar. Nah, lebih detailnya seperti ini, bisa ambil dari chapter 1 juga. Ini desain proses yang bermula dengan sintesa dari proses untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Ini adalah bahan baku, ini ada, dia bisa dikatakan black box gitu ya, kotak hitam besar, di dalamnya bisa macam-macam. Ya, kita melibatkan alat destilasi, heater, cooler, kompresor, membran, dan lain sebagainya. Sehingga jadilah produk. Nah, bagaimana sih cara merangkai alat-alat yang kita punya atau yang kita kenal gitu, sehingga bisa mengubah dari bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Oleh karena itu perlu disimulasikan alat-alat ini, disambung-sambung, dirangkai sedemikian rupa, misalkan menjadi seperti ini, ya sudah pada akhirnya menjadi produk yang sesuai dengan yang diinginkan. Kalau dengan proses seperti ini produknya belum memenuhi yang kita inginkan, ya prosesnya kita ubah dan sebagainya. Simulasi memprediksi bagaimana proses itu akan berjalan gitu ya, jika peralatan-peralatan tersebut itu dibangun ya, disambung-sambung seperti itu contohnya. Nah, simulasi adalah pengembangan model matematik proses yang berusaha memperkirakan bagaimana proses berkelakuan untuk suatu kondisi aliran umpan tertentu. Nah, ada input, ada proses, ada output. Sebenarnya ini kan sudah masuk simulasi sebenarnya. Oke, di sini didinginkan menjadi suhu 50. Jadilah produk seperti ini. Bagaimana kalau suhunya ini tidak diturunkan menjadi 50, tapi tetap aja dijaga stabil di suhu 70. Berapa produknya? Itu sudah masuk pertanyaan simulasi itu bisa dijawab dengan melakukan simulasi. Jadi kelakuan proses ini bagaimana sih? Kalau misalkan suhu di sini kita ganti,
Kalau misalkan tekanan di sini kita ganti. Kalau misalkan di sini flow-rate-nya kita perbesar, reflux-nya gitu misalkan. Kemudian apa produknya? Itu kan kelakuan proses. Dan tentunya kalau simulasi jelas melibatkan raca massa dan raca energi, spesifikasi peralatan juga, kemudian evaluasi performa proses dari sisi ekonomi, kemudian energi consumption, keamanan terhadap lingkungan, safety, operability dan controllability, kemudian flexibility. Operability itu bisa nggak sih proses ini dijalankan oleh manusia, oleh operator di simulasi bisa, tapi kalau dibangun kenyataannya sulit untuk dioperasikan oleh manusia karena apa? Misalkan tinggi kolomnya itu sampai ratusan meter, itu tinggi sekali, itu kan nggak visible juga ya. Orang akan sulit juga dalam hal maintenance atau memantau kondisinya secara langsung, misalkan operatifnya agak sulit. Controllability bisa juga sulit. Keamanan lingkungan, safety mungkin. Cuman di sini di Simpro lebih fokus ke perhitungan yang kuantitatif ya, dilihat dari sisi performa keekonomiannya dan juga energy consumption. Economic performance sih maksudnya economic potensial yang tadi saya katakan, bahan bakunya berapa, produknya ada berapa. Kalau yang energy consumption ini terkait dengan kita changer network ya, jadi jaring penukar panas supaya energinya yang dikonsumsi itu sudah bisa seoptimal mungkin, gitu, tidak terlalu banyak tapi juga tidak kurang. Yang lainnya tidak dibahas ya. Ini di mata kuliah lain. Kalau keamanan terhadap lingkungan ya bisa di PLIB 3, kalau safety ya bisa jadi di KPK. Keselamatan pabrik kimia dan operability juga jadi di KPK itu. Nah, optimasi itu adalah suatu aktivitas melakukan perubahan untuk meningkatkan performa. Ada dua jenis optimisasi. Yang pertama dari sisi strukturnya. Strukturnya diganti-ganti, misalkan heaternya ini ditaruh di sebelum pompa atau setelah pompa sih gitu. Ini nanti kita pakai recycle atau enggak sih gitu kan. Ini nanti kita refluxnya bukan reflux lebih ke operasi ya, lebih ke strukturnya. Setelah pompa ini ada cooler atau enggaknya gitu misalkan. Kemudian setelah kolom ventilasi ini kita perlu kembalikan atau tidak begitu. Jadi strukturnya. Nah kalau optimisasi parameter ini kondisi operasi. Oke, strukturnya sudah fix, kemudian operasinya baru diubah-ubah apakah sudah optimal kondisi operasi yang sudah ada itu, Pak. Dalam artian ya pressure, temperatur, flow rate, kemudian reflux ratio dan lain sebagainya. Namun ini berjalan secara paralel ya, bukan berarti strukturnya kita fixkan dulu kemudian baru parameternya dioptimasi, enggak. Tapi ini bisa berjalan secara paralel. Struktur sembari dilihat parameternya terus begitu sampai teroptimalkan. Gitu. Nah ini contohnya ya dari hasil perancangan proses yang bermacam-macam. Gitu ya. Produknya atau baik produknya sama, namun cara memperolehnya itu menggunakan proses yang jadi berbeda, ada yang proses simpel, ada yang proses lebih kompleks, ada yang kompleks lagi. Nah, untuk yang di sini, bisa kalian lihat, itu adalah figur 1.3. Ya, di buku Robin Smith, ada fit, ada produk, ini by produk. Kemudian dipanaskan, masuk ke reaktor, didinginkan, kolom distillasi 1, kolom distillasi 2. Kemudian ada recycle juga. Gitu. Nah, dengan seperti ini sih konversinya masih kecil, konversi di reaktor. Bagaimana alternatif yang lainnya? Jadi ada banyak alternatif, yang penting fit menjadi produk dan by produk. Gitu. Ini alternatif yang kedua.
Coba yang perbedaannya apa? Jadi feed, kalau tadi kan masuk ke heater kemudian ke reaktor. Nah ini nggak langsung masuk ke heater, namun masuk ke sini dulu, masuk ke heater, istilahnya pre-heater ya, pemanasan awal, kemudian baru masuk ke heater di sini. Nah setelah itu keluar dari reaktor. Kalau tadi kan masuk ke kolom destilasi langsung ya, ke cooling water cooler, kemudian masuk ke kolom destilasi. Kalau ini setelah keluar dari reaktor, oke, di apa ya, berarti didinginkan ya, didinginkan di sini. Setelah itu didinginkan di sini, didinginkan di sini, didinginkan pakai cooling water, baru masuk ke kolom destilasi. Nah, setelah keluar dari kolom destilasi, di sini ini dipanaskan, baru di recycle. Nah, bottomnya ini dipanaskan, kemudian dipanaskan lagi pakai steam, dan baru masuk ke kolom destilasi yang kedua. Nah intinya begitu. Terlihat alternatif satu paling simple, tapi konversinya kecil. Kalau alternatif kedua dia bisa menghasilkan konversi yang lebih tinggi dan tentunya akan lebih hemat energi ya, lebih hemat energi. Tapi kita perlu melihat sisi yang lain gitu ya. Meskipun itu kompleks dari sisi energinya itu konsumsinya rendah itu, namun ada efek sampingnya. Coba kita hitung berapa jumlah heat exchanger yang ada di sini. Tidak termasuk yang reboiler ya. Jadi 1, 2, 3, tambah 3. Hitung semua aja berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 versus 9. Berarti apa? Capital cost-nya naik. Kalau menggunakan ini, biaya peralatannya lebih tinggi daripada alternatif 1. Namun, biaya operasinya rendah, gitu ya. Karena tidak memerlukan steam dengan flow rate yang lebih besar, tidak memerlukan cooling water dengan flow rate yang lebih besar, dan lain sebagainya. Kemudian alternatif 3 ini bisa dioptimasi di bagian apa lagi di sini? Lebih ke optimasi energi sih. Maaf, saya keliru tadi, maksudnya ini kalau yang untuk konversinya kecil ya, konversi kecil artinya recycle-nya ada di depan. Ini memang karakteristik dari reaksinya yang memang menghasilkan konversi kecil. Sudah begitu dipisahkan bahan bakunya langsung dikembalikan supaya secara overall itu bisa menghasilkan yield yang besar. Kalau yang konversi besar, recycle-nya di belakang aja. Gitu. Karena di sini konversinya udah cukup tinggi sehingga bahan baku yang keluar dari reaktor yang tersisa yang tidak bereaksi itu jumlahnya sedikit. Ya kalau sedikit nggak apa-apa, kita recycle aja ketika udah di belakang gitu, baru di recycle. Alternatif 1, alternatif 2 lebih hemat biaya utilitas, namun capex-nya akan naik. Alternatif 3 juga seperti itu, capex-nya akan naik, namun biaya utilitasnya akan lebih turun lagi. Nah, antara kenaikan biaya capex dan penurunan biaya OPEX ini akan dikombin menjadi satu, sehingga jadilah perhitungan ekonomi teknik, sehingga ujung-ujungnya akan keluar ini visible atau tidak. Ini tidak ada sekedar melihat, oh kalau seperti ini mana yang lebih bagus, ini alternatif 1, 2, 3 belum tentu, alternatif 3 ini yang lebih bagus ya dari sisi keekonomiannya. Dari sisi teknisnya memang lebih bagus karena terjadi proses efisiensi energi yang bagus gitu. Tapi belum tentu dipilih juga gitu, belum tentu dipilih. Tapi pada umumnya akan dipilih sih, karena biasanya ketika ada efisiensi energi itu dia akan OPEX-nya akan turun secara drop, tapi kenaikan CAPEX-nya sedikit. Tentang kalau kita lihat heat exchanger juga relatif tidak mahal, Kita kalau kolomnya menjadi 3, nah ini jadi
cukup signifikan kenaikan capital cost-nya. Pada umumnya dipilih sih yang kompleks ini, selama tidak menambah peralatan yang mahal. Ada umumnya, tapi nggak mesti. Ini tadi saya katakan, kenapa sih kita bermula dari reaktor? Ini ada teori model bawah. Yang pertama reaktor. Setelah reaktor ditentukan konversinya berapa, produk sampingnya apa, produknya itu berfase apa, gitu ya. Itu baru dipisahkan produknya. Setelah dipisahkan, baru ditinjau secara overall reaktor sama separator. Kemudian baru dilakukan optimisasi panasnya. Kemudian yang ketiga kita optimalkan. Tapi yang terakhir baru pemilihan hibriditas. Jadi urutannya seperti itu ya, tidak bisa langsung kita ngomong tiba-tiba nanti kita pemanasnya pakai steam atau udara panas ya, itu nggak bisa. Karena kalau seperti itu pertanyaan yang muncul pertama kali itu artinya langsung melompat di yang terluar. Padahal ini prioritinya agak paling rendah, bisa bilang paling rendah. Yang paling utama adalah di reaktor. Misalkan ingin mengubah A menjadi B. Nah, kalau B pakai katalis apa? Kondisi operasinya bagaimana? Kemudian jenis reaktornya apa? Plug, mix atau yang lainnya gitu. Itu yang dibahas di situ. Reaktor dulu. Nah, kemudian istilah ini ada grassroots sama retrofit atau revamping. Ini kalian pernah dengar revamping. Pertamina melakukan revamping kilang Cilacap menjadi sekian kilobarel per day, misalkan seperti itu. Yang retrofit atau revamp itu lebih ke peningkatan kapasitas, ya. Tentunya dengan dilakukan modifikasi alat atau penambahan alat. Artinya memodifikasi sistem yang sudah ada. Itu retrofit sama revamp sama. Nah, kalau yang benar desain baru, yang awalnya benar-benar sawah, gitu ya, awalnya benar-benar tanah kosong gitu, itu baru ngomong grassroots. Istilahnya desain baru, grassroots, retrofit, ini peningkatan kapasitas. Tentunya dilakukan dengan modifikasi. Bisa diganti alat, bisa ditambah alat yang sama namun jumlahnya diperbanyak, bisa katalisnya diubah yang lebih cepat reaksinya, yang lebih tinggi konversinya, bisa. Itu sudah masuk kategori modifikasi alat. Nah, karena tujuan kita itu adalah mengubah bahan baku menjadi produk yang kita inginkan, maka dari itu flow sheet-nya harus clear. Nah, tentunya untuk membuat flow sheet, kita mengikuti model bawang dan tentunya ke reaktor yang pertama. Nah, oleh karena itu, setelah ini kita masuk ke reaktor. Ya, step-stepnya gitu ya, reaktor, setelah itu nanti baru proses pemisahan, kolom distillasi, dan lain sebagainya. Nah, pemilihan reaktor ini masuk ke chapter 5, langsung lompat. Untuk yang chapter 2 dan seterusnya itu lebih ke hitung-hitungan detail ekonomik, nggak kita bahas. Nah, untuk pemilihan reaktor ini gantung, artinya perlu kita pertimbangkan tipenya apa, konsentrasinya berapa, temperatur bagaimana, tekanan, fase dan katalis bagaimana. Nah, tentunya sedekat mungkin dengan reaktor ideal. Maksudnya reaktor ideal itu ya kayak mix flow, plug flow gitu ya. Itu reaktor ideal karena pencampurannya dia homogen dan sebagainya. Dan kalaupun plug flow kan ngalir ke sini kan. Apakah dalam satu reaktor itu ketika dia ngalir ke kanan itu konsentrasinya akan seragam pada satu titik tertentu yang kita tarik secara vertikal? Kenyataannya tidak, namun di plug flow itu dianggap sama, sehingga bisa dikatakan plug flow itu ideal reaktor. Ini kalian tidak tahu dah. Nah, sebelum melakukan pemilihan ini dilakukan pemilihan reaction pack-nya seperti apa. Ini tadi jam setengah 2 terus setengah 1. Jam 3 kurang.
Oke, nanti ada latihannya, ada soalnya. Nah, reaction path ini atau jalan reaksi ini menentukan economic potensial. Ya, sama seperti kalian dari kota kalian masing-masing menuju Surabaya ya. Ada yang naik kereta, naik kendaraan lain dan lain sebagainya. Ada yang lewat jalur jauh, jalur utara Jawa, ada yang lewat jalur selatan, ada yang lewat tengah dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih ini kita lakukan ya? Karena tujuannya untuk mendapatkan ekonomi potensial yang paling bagus, yaitu bahan bakunya kalau bisa yang paling murah. Kemudian menghasilkan produk samping yang paling sedikit. Kalau produk samping paling sedikit itu kan artinya produk utamanya akan lebih banyak kan gitu. Kemudian tidak menciptakan persoalan lingkungan, limbahnya itu tidak mengganggu gitu ya secara signifikan. Jadi bahan-bahan pendukungnya pun kalau bisa tidak beracun dan ya mudah diolah seperti itu. Kemudian ketidakpastian mengenai harga bahan baku dan produk samping pada waktu yang akan datang ini kita hindari juga itu ya. Misalkan bahan baku sekarang, misalkan bahan bakunya asam sulfat. Asam sulfat itu dari historisnya dari katakanlah dari 20 tahun yang lalu itu dia cenderung stabil atau cenderung naik, tapi naiknya itu apa ya teratur gitu. Kalaupun turun juga turunnya teratur gitu, bukan fluktuasi yang tiba-tiba tahun lalu dia naik tinggi sekarang langsung drop, tahun depan naik lagi dan sebagainya. Dan itu enggak fluktuasi secara itu. Kemudian masalah keamanan, maksudnya keamanan itu lebih ke bukan keamanan yang ya itu keamanan pengoperasian ya, itu terkait dengan bahan baku yang bahan kimia yang beracun dan lain sebagainya, tapi juga dari sisi keamanan supply-nya. Bener nggak sih ini bahan baku ini selalu ada? Bener nggak sih asam sulfat itu selalu ada, bahkan sampai 100 tahun ke depan itu asam sulfat selalu ada gitu. Ada dan mencukupi pabrik kita gitu misalkan pertanyaannya. Nah, misalkan kalian menggunakan bahan baku yang sudah jarang gitu, apa ya misalkan bahan baku kimia apa gitu. Nah kalian gunakan itu, dan itu dari sisi supply bahan bakunya kurang aman gitu. Nah, masalah keamanan bukan hanya melulu ke teknis, tapi juga bahan baku ini ada atau tidaknya suppliernya. Kemudian kebutuhan energi ini terkait dengan kalian di TRK atau di termo 1 ya kalau nggak salah, bahwa panas reaksi itu adalah panas pembentukan produk dikurangi dengan panas pembentukan reakan, itu panas reaksi. Nah, panas reaksi ini bisa menyebabkan suatu reaktor itu panas dengan sendirinya, artinya eksotermis, atau juga bisa menyebabkan reaktor itu harus didinginkan. Nah, bukan harus dipanaskan supaya reaksinya berjalan seperti itu, berjalan sesuai dengan keinginan kebutuhan energi. Nah, ini terkait dengan itu ya panas reaksi yang sudah kalian pelajari gitu. Itu PET, misalkan A plus B menjadi C itu panas reaksinya sekian. Namun kalau A plus F menjadi C itu panas reaksinya sekian. Nah dari sini mana yang kita pilih dari sisi panas reaksinya gitu. Oh ternyata mirip-mirip, oh ternyata bedanya nggak terlalu jauh. Oh ini terlalu beda banget, tapi nanti bisa kita atasi dengan penambahan pemanasan dengan steam atau pendinginan dengan cooling water seperti itu. Intinya tetap kita pertimbangkan ya kebutuhan energi, tapi bukan yang utama. Yang utama tentunya yang terkait dengan bahan baku murah, kemudian konversinya tinggi atau produk sampingnya kecil gitu. Rumus jalan tahap awal perancangan itu adalah lihat ekonomi potensial tadi saya katakan. Harga produk berapa dikurangi bahan baku berapa.
Kalian bisa lihat chapter 5, itu contoh. Contoh 5.1. Ini adalah etilen plus HCl menjadi vinyl chloride. Pet yang kedua, C2H4 ini eten, C2H2 itu apa berarti? E-tuna ya. E-tuna, kalau ini etilen ya, E-tuna atau asetilen. E-tuna kan ini kan deret alkuna, ini deret alkina, kan 2N, CN H2N. Ini E-tuna plus HCl menjadi vinyl chloride. Ini etilen plus Cl2 menjadi apa ini? Menjadi dichloroetan. Nah, dichloroetan ini menjadi produk intermediate, kemudian dia akan berubah menjadi vinyl chloride plus HCl. Nah, pet yang ketiga itu adalah etilen plus oksigen plus HCl menjadi dichloroetan plus H2O, kemudian dichloroetannya dia berubah menjadi vinyl chloride dan HCl. Nah, mana yang kita pilih dari sini? Nah, caranya adalah kita tinjau dari sisi ekonomi potensial. Intinya adalah harga jual produk dikurangi harga reaktan ini plus ini. Harga jual produk tambah harga jual produk ini dikurangi reaktan ini dan ini, gitu konsepnya. Nah, oleh karena itu ada tabel daftar harganya. Nah, gini. Asetilen, klorin, etilen, HCl, vinyl chloride, harga per kilonya sekian gitu. Oksigen dianggap gratis, nggak apa-apa, Anda damai dari atmosfer. Jalan reaksi mana yang paling layak, yang paling visible? Nah, yang pertama adalah kita lihat reaksinya dulu. Hati-hati ya, yang kita gunakan untuk menghitung ekonomi potensial itu adalah bahan yang bereaksi. Bahan yang bereaksi. Misalkan bahan baku masuk itu 100, namun yang bereaksi 80, artinya konversinya 80%. Nah, yang kita pakai untuk perhitungan ekonomi itu adalah yang 80, bukan yang 100. Kenapa? Karena yang 100 ini akan terkonversi 80 sehingga sisa 20. 20-nya ini kebanyakan kan masih akan direcycle. Gitu ya. Itu akan direcycle. Kalau enggak, dia bisa dipisahkan kemudian dijual lagi. Gitu. Nah, kalau di pabrik gitu artinya yang sisa-sisa itu kebanyakan ya akan dimanfaatkan lagi. Artinya bukan suatu kerugian. Makanya yang dihitung adalah yang terkonversi. Nah, kalau ini tidak ada keterangannya, berarti kita anggap konversi ini 100%. Gitu. Ini itu reaksinya supaya gampang. Ini itu reaksi kayak gini masing-masing. Nah, reaksi 1 ini berarti vinyl chloride, harga jual vinyl chloride berarti BM-nya 62. Ini harga per kilo, berarti 1 mol vinyl chloride itu berapa kilogram kan gitu ya. Jadinya 1 dikali BM-nya itu menjadi kilogram, kemudian dikali dengan berapa harganya. 1 dikali BM dikali berapa harganya per kilogram. Jadi 62 ini merupakan 62 kilogram ya. 1 dikali BM. 1 mol kali BM. Dikurangi apa saja tadi? Asetilen plus HCl. Ketemunya sekarang sekian, minus nih. Untuk yang reaksi yang kedua seperti itu caranya. Jangan lupa ini dalam bentuk massa dikali harga per massa, bla bla bla, ketemunya minus juga. Nah, jalan ketiga dia minus juga, tapi minusnya kecil. Nah, 1,
minus sama apa. Untuk yang reaksi kedua ini ada dua opsi ya, tergantung HCl-nya dijual apa enggak. Karena HCl ini produk. Nah, kalau HCl-nya dijual, dia untung. Yang atas ini $8,89 per kilo mol. Tapi kalau HCl-nya nggak dijual, dia rugi juga. Nah, sehingga yang terpilih adalah reaksi 2, di mana HCl-nya harus dijual. Gitu. Nah, kalau nggak dijual ya rugi juga. Gitu sih. Nah, kalau dilihat-lihat, ternyata di sekitaran daerah sini tidak ada nih yang mau membeli HCl. Ya sudah, berarti semuanya minus. Ekonomi potensialnya minus. Ya udah, jangan dibangun pabriknya. Cari yang lain gitu, jangan yang produksi vinyl chloride gitu di daerah situ gitu, misalkan. Nah, ini contoh 2 itu juga. Karena yang lebih gitu ya. Nah, sarankan suatu proses dari jalan dan reaksi pada contoh soal 1 yang menggunakan etilen dan klorin sebagai bahan baku dan tidak menghasilkan produk samping kecuali H2O. Apakah proses ini masih ekonomis? Nah, jalan baru dapat diperoleh dengan menggabungkan jalan reaksi 2 sama 3. Reaksi 2 sama 3 digabung menjadi reaksi metodenya seperti ini. Reaksi metode seperti ini kita ambil aja basis produk vinyl chloride-nya itu 1 mol, sehingga semuanya dibagi 2. Jadi seperti ini, dihitung lagi ekonomi potensialnya, harga jual produk, dikurangi seluruh bahan baku. H2O nggak dikasih nilai, oksigen nggak dianggap beli, chloride sama apa ini, etilen, asetilen atau etuna. Jadilah positif nih. Ini yang menguntungkan. Dari sini kelihatan bahwa PET yang baru ini tadi, yaitu jalan reaksi 2 plus 3 kalau digabung itu akan menghasilkan ekonomi potensial yang positif gitu. Tidak tergantung HCl-nya dijual atau tidak. Jalan reaksi yang baru inilah yang biasanya diterapkan secara komersial. Jalan reaksi-reaksi pada contoh soal 1 adalah yang paling menarik secara ekonomis bila tersedia pasar yang cukup kuat untuk produk samping HCl. Kalau HCl-nya itu laku keras, ini yang paling bagus ya, karena ekonomi potensialnya paling tinggi, positif 8,89 dibanding dengan yang ini, cuma 3,75. Tapi dengan syarat ya, HCl-nya itu laku keras di pasaran. Nah, itu sebelum itu tentang ekonomi potensial ya. Sebelum saya masuk ke sini, mungkin kita langsung latihan aja, bisa dibuka latihannya soal nomor 1. Lalu nanti di akhir juga kita bahas. Nah, kamu coba coret-coret dulu chapter 5 nomor 1. Nah, chapter 5 nomor 1. Mas itu ada istilah-istilah apa ya, konversi, kemudian selektivitas gitu. Ini sudah masuk sampai jam 3. Ya, nanti kalau belum selesai ya bisa dilakukan di rumah. Sebagai acuannya sih bisa melihat ke paper performance ya, itu ada istilah conversion, selectivity sama reaktor yield di halaman 81, equation 5.16 sama 5.17. Termasuk cara pengerjaan nomor 1 pun juga ada kaitannya dengan contoh 5.2 dan 5.1 tentunya. Tentang ekonomi potensial. Ya, bisa dicoba sambil rehat nih ya, sudah 1,5 jam lebih, 100 menit. Oke, sekarang waktunya latihan. Gak apa-apa, coba aja ditulis coret-coret di kertas. Setelah itu nanti kalian foto kalau memang sudah cukup ada hasilnya ya. Nanti di akhir-akhir baru kita bahas. Kalau belum selesai bisa dilanjutkan di rumah. Nanti saya tunjukkan kisi-kisinya. Oke, silakan dicoba.
sampai 3.15 saja ya. Nanti sisanya saya, maaf, 3.20 aja cukup, 3.20 aja. Nanti 10 menit terakhir saya jelaskan kisi-kisinya. Oke, silakan bisa dicoba dulu. Maaf, ini di buku Robin Smith itu ya Pak? Ya, Robin Smith, chapter 5, nomor 1. Baik Pak, terima kasih. Istilah konversi sama selectivity bisa kamu baca sendiri di halaman 81. Jadi nomor 1 itu yang produksi asetik anhydride ya, dari aseton dan keten. Itu ada harga-harga tabel di situ. Ya, clue-nya untuk yang bagian A itu hitung ekonomi potensial dengan mengasumsikan bahwa reaksi samping itu dapat ditekan. Oleh karena itu yield-nya 100% ya, artinya konversinya 100%, sehingga dia dianggap aja reaksi sampingnya itu nggak ada, sehingga konversi 100%, sehingga pengerjaannya akan mirip dengan contoh 5.1. Contoh 5.1 kan tidak ada reaksi samping lagi, tidak ada reaksi samping. Reaksi samping maksudnya yang menghasilkan apa? Yang dalam hal ini berarti yang menghasilkan unproductively sebagian keten yang terbentuk itu berdekomposisi lebih lanjut menjadi etilen yang tidak diinginkan dan karbon dioksida melalui sekian. Berarti etilen, dalam hal ini etilennya nggak ada. Gitu. Kalau saya tunjukkan dulu langsung dia nggak punya. Nanti yang bagian A itu adalah reaksi kedua dihilangkan, sehingga yang ada cuma reaksi 1 dan reaksi 3. Nah, reaksi 1 dan 3 ini di total net reaksinya seperti apa, baru dimasukkan ekonomi potensial. Silakan bisa juga sambil rehat juga ya, sampai 3.20 aja, nanti yang 10 menit terakhir saya jelaskan. Kalau nggak selesai kita lanjutkan ke PR. Ini keten yang terbentuk itu terdekomposisi lebih lanjut menjadi etilen yang tidak diinginkan. Ini etilen tidak diinginkan. Pakai kursor aja. Etilen yang tidak diinginkan plus CO2, plus CO, karbon monoksida. Reaksinya seperti ini. Nah, laboratorium ini menstudi itu ya, reaksi ini mengindikasikan bahwa keten selectivity S
itu didefinisikan sebagai keten yang terbentuk per mol aseton yang terkonversi. Keten yang terbentuk per kilomol aseton yang terkonversi. Nah, itu definisi selectivity. Nah, selectivity itu saya tunjukkan di materinya. Nah, definisi konversi, selektivitas, sama reaktor yield. Kalau konversi itu, adalah reaktan yang bereaksi dibagi dengan reaktan yang masuk reaktor total. Konversi ini pun juga relatif ya terhadap reaktan apa gitu. Kalau misalkan A plus B menjadi C plus D, ya kita bisa ngomong bahwa reaktor ini konversi terhadap reaktan A itu adalah sekian persen. Namun konversi terhadap reaktan B itu sekian persen. Gitu. Cuman kalau tidak ada informasi ini konversi terhadap reaktan yang mana, jika reaktan lebih dari 2 ya, lebih dari 1 maaf, dan dia hanya bilang konversi sekian gitu, itu maksudnya adalah konversi terhadap limiting reaktan. Reaktan yang reaktan yang ingin dikonversi gitu kan, mungkin kita tahu ya tergantung reaksinya apa, misalkan A plus B gitu, sebenarnya yang reaktan utamanya ini apa sih gitu. Itu tergantung dari reaksinya, kita bisa mengenalinya. Jadi kalau tidak ada keterangannya berarti itu adalah konversi terhadap reaktan yang apa ya, yang kita inginkan lah gitu, yang kita inginkan. Reaktan yang kita inginkan. Itu ini definisinya konversi, mungkin sambil merefresh ya di TRK ini. Kemudian selektivitas itu adalah mol produk dibagi dengan mol reaktan bereaksi dikali faktor stoichiometry. Mol produknya nanti ada contohnya. Nah, sini contohnya nanti. Kemudian yang yield itu adalah mol produk dibagi dengan mol reaktan masuk reaktor. Beda ya. Kalau mol reaktan masuk reaktor ini tidak selalu semuanya terkonversi. Kalau mol reaktan bereaksi ini yang bereaksi aja. Nah, reaksi ini apa? Faktor stoichiometry adalah mol reaktan yang dibutuhkan secara teoritis, ya, secara stoichiometris per mol produk. Jadi kalau produknya 1, mol reaktannya berapa? Yaitulah faktor stoichiometris. Nah, contohnya. Nih, saya kasih contoh. Ini ada juga di buku ya. Benzen dihasilkan dari toluene menurut reaksi ini plus ini menjadi ini plus ini. Nah, sebagian benzen, C6H6 benzen ini yang terbentuk mengalami reaksi sekunder membentuk dipenil. Nah, ini berubah menjadi dipenil plus H2. Informasinya seperti ini, laju alir umpan, laju alir effluent itu keluaran, laju alir produk keluaran. Hitung konversi, selektivitas, dan yield reaktif terhadap. Nah kan ada terhadapnya kan, toluene yang bagian A, yang bagian B hidrogen. Ini toluene, ini hidrogen. Jadi istilah konversi pun juga konversi terhadap reaktan ini atau ini, dua-duanya bisa dihitung. Itu pun juga yang selektivitas sama yang yield. Nah sekarang konversi dulu. Konversi
toluen, maaf. Ini toluen hidrogen. Sekarang toluen dulu. Konversi toluen berapa sih? Ya berarti toluen yang reaksi dibagi dengan toluen awal. Toluen awalnya 372, oke. Yang bereaksi berarti berapa? Kalau yang keluar itu 93. Berarti kan yang bereaksi 372 minus 93. Yang keluar ini berarti sisa. 372 minus 93 dibagi toluen awal 372. 372 minus 93 per 372 sama dengan 75%. Nah, kalau di konversi sih nggak pakai kali faktor stoichiometry. Sekarang selektivitas benzen dari toluen, maksudnya adalah yang kita inginkan adalah benzen jadi terhadap toluen. Kita lihat definisinya, mol produk berarti ya mol produk benzen dibagi dengan mol reaktan yang bereaksi. Reaktan apa yang dimaksud di sini adalah tentunya reaktan toluen. Tadi kita mengerjakan reaktan toluen dulu. Berarti mol produk benzen per mol toluen bereaksi. Nah, mol benzen yang dihasilkan yaitu benzen yang dihasilkan berarti 282 minus 13, oke, per toluen yang bereaksi. Toluen yang bereaksi seperti yang di atasnya, 372 minus 93 sama dengan 96%. Ini dikali dengan faktor stoichiometry. Jadi faktor stoichiometry kita lihat definisinya adalah mol reaktan yang dibutuhkan. Berarti mol reaktannya toluen yang dibutuhkan secara stoichiometris untuk menghasilkan 1 mol produk. Produknya dalam artian benzen. Jadi intinya 1 mol benzen itu perlu diperlukan berapa mol toluen ya. Kita fokus ke toluen ini reaktannya. Kita lihat reaksinya, benzen 1, toluennya juga 1. Berarti faktor stoichiometrinya 1. Ya, untuk menghasilkan 1 mol produk benzen itu diperlukan secara teoritis adalah 1 mol reaktan toluen, sehingga faktor stoichiometrisnya 1. Tidak ditulis di sini. Nah, bagaimana dengan yield? Yield tadi definisinya adalah benzen yang dihasilkan dibagi dengan toluen masuk. Kita sekarang fokusnya ke toluen. Yang dimaksud reaktan di sini adalah toluennya. Toluen masuk ya, bukan toluen yang bereaksi. Toluen masuk adalah sebesar 372 dikali faktor stoichiometri. Faktor stoichiometrinya 1 sehingga 72%. Nah, itu kalau terhadap toluen. Bagaimana dengan terhadap hidrogen? Ya, intinya ya hidrogen masuk, hidrogen yang bereaksi dibagi dengan hidrogen masuk. Kita lihat hidrogen yang bereaksi berarti yang bereaksi 1858 kurang ini dibagi dengan yang masuk 1858. Nih, 15%. Kecil ya reaksinya, konversinya kalau dari sisi ini hidrogen. Faktor stoichiometrinya juga 1, coba kalian lihat lagi. Untuk membentuk 1 produk benzen diperlukan hidrogen 1 secara stoichiometris. Berarti faktor stoichiometrisnya 1. Ini nggak ditulis. Selektivitas benzen dari hidrogen. Nah, selektivitas benzen berarti apa? Ya, benzen yang dihasilkan, selektivitas benzen berarti mol benzen yang dihasilkan ya dibagi dengan, saya definisinya agak lupa. Selektivitas mol produk dibagi dengan mol reaktan yang bereaksi. Mol produk benzen dibagi mol hidrogen bereaksi. Hidrogen bereaksinya sekian, oke. Benzen yang dihasilkan 282 minus 13. 282 minus 13 karena di awal dia sudah punya benzen dulu tapi kecil 13. Berarti yang dihasilkan ini 282 minus 13.
dikali 1, jadinya 98%. Untuk yang ion juga seperti itu. Mol benzen yang dihasilkan dibagi dengan hidrogen masuk. Sekarang terhadap hidrogen 18,58. Jadinya 14%. Jadi gitu ya. Konversi itu juga terhadap reaktan yang mana. Nah, perhatikan bahwa toluen yang lebih mahal merupakan limiting reaktan. Toluennya, nah sehingga kinerja reaktor itu biasanya didasarkan pada limiting reaktan yang tadi saya katakan gitu ya. Antara hidrogen sama toluen ini lebih penting mana sih gitu? Ternyata lebih penting toluen karena dia lebih mahal, sehingga kalau bisa ya toluen ini dihabiskan gitu kalau bisa. Hidrogen sisa nggak apa-apa, tapi karena kan dia relatif lebih murah lah, gampangannya gitu. Sehingga kalau reaktor ini konversinya adalah 75%, itu artinya terhadap toluen. Kenapa? Karena toluen ini lebih mahal, sehingga dia kita jadikan limiting reaktan. Karena dua-duanya ini nggak habis ya, toluen sama hidrogen. Tuh. Nah, berangkat dari sini kita kembali lagi ke definisi selektivitas. Masih ingat tadi selektivitas itu apa? Sudah lewat 4 menit. Selektivitas itu apa? Jadi nanti kamu coba aja dulu ya. Karena kita bahas minggu depan langsung kita bahas soal mungkin pertemuan di awal-awal itu. Ini saya depan aja menjelaskan soalnya. Waktunya udah lewat. Nah, tadi selektivitas keten terhadap aseton yang terkonversi, selektivitas keten terhadap aseton yang terkonversi itu adalah sebagai fungsi konversi dari aseton, sebagai fungsi X. Nah, X itu adalah mol aseton yang bereaksi per mol aseton awal gitu. Nah, rumusnya adalah S sama dengan 1 minus 1,3X. Itu tahap pertama. Tahap pertama ada 2 reaksi ini. Yang reaksi kedua samping. Yang tahap kedua adalah keten yang tertentu ini itu direaksikan dengan asam asetat, menghasilkan asetit dan hidrit itu yang produk yang diinginkan. Pada temperatur tekanan sekian. Untuk nilainya ada di tabel berapa BM, berapa US dollar per kilogram. Nah, diasumsikan ini pabrik beroperasi untuk 15.000 ton per tahun asetit dan hidrit. Nah, justru menghitung berapa ekonomi potensialnya jika reaksi sampingnya ditekan. Artinya ditekan itu ya diabaikan sehingga yieldnya 1%. Reaksi yang kedua nggak ada. Jadi reaksi pertama plus reaksi yang ketiga di total net reaksinya seperti apa, kemudian baru dihitung ekonomi potensialnya, ketemunya sekian. Itu yang A. Nah, kalau yang B, tentukan range aseton conversion sehingga pabrik itu bisa profit gitu loh jika reaksi sampingnya tidak ditekan. Ini seperti ini. Kalau ini saya menggunakan gulsik ya, tapi kalian tidak menggunakan uraian secara tertulis. Nah, kalau apa ini bisa difoto aja nanti untuk kalian mengerjakan. Kalau diakses seperti ini, tapi kalian coba mengerjakannya secara tertulis ya, biar dipaham. Nah, ternyata nanti ketemunya X-nya adalah sekian. Gitu. Jadi ini reaksi pertama, ini adalah reaksi pertama, ini reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga. Nah, yang menjadi apa namanya? Yang menjadi bingung itu biasanya begini. Jadi yang namanya selektivitas itu satunya membentuk produk utama, satunya tidak membentuk produk utama atau produk samping. Jadi keten total, ini saya tulis keten 1 sama keten 2. Keten total, ini ya, keten total, itu dia menuju ke reaksi 2 sama reaksi yang ketiga. Yang diinginkan adalah yang menuju ke reaksi yang ketiga, gitu. Nah, ketika selektivitas itu akan berperan di situ ya. Saya di sini langsung saya masukkan mulainya dari bawah ini, asam asetik anhidritnya itu berapa, sehingga diperlukan keten 1 berapa. Nah, keten 1 ini
Kita naikkan jadi ke atas dari keten 1. Nah, ketika keten 1, berarti kita bisa menentukan, ini keten 1 berarti naik ya, berarti yang dihasilkan keten 1 sekian. Nah, asetonnya berapa kalau gitu? Nah, kita kembali ke definisi selektivitas. Selektivitas keten yang terbentuk terhadap aseton yang terkonversi. Keten yang terbentuk adalah keten 1 saja ya, bukan keten 2. Karena keten 2 ini hilang. Sampai di produk akhir pun dia nggak muncul lagi sebagai keten. Sehingga ini bukan produk keten 2. Nah, keten produk yang dihasilkan dalam ini adalah yang keten 1 ini. Sehingga selektivitas adalah keten yang dihasilkan, yaitu keten 1 dibagi dengan aseton yang bereaksi. Nah, aseton yang bereaksi adalah sekian gitu, atau dibalik ya, ketika sudah tahu selektivitasnya, berarti keten yang bereaksi pun bisa dihitung. Nah, kemudian kalau sehingga seperti ini, sehingga keten 2 ini berapa bisa hitung aja kan, metanya udah, ini kan masih mol, jadi bisa itu geometri ya. Aseton yang terkonversi ini ya dia berubah jadi keten, sehingga itu dikurangi ini untuk metanya stoichiometris. Nah, artinya mol aseton yang bereaksi itu 284000, mol keten yang terbentuk juga 284000 karena kan secara stoichiometris 1 tuh, ini 1. Metanya pun juga 284000 gitu. Nah, kalau keten 1-nya sudah sekian, berarti keten 2-nya ya 284000 kurangi sekian, jadinya sekian. Nah, keten 2-nya lari ke sini, bla bla bla, sehingga diperoleh produk etilen sama CO. Nah, setelah itu baru ditotal reaksi netnya kayak apa, sehingga bisa diketahui produknya atau efluennya itu mengandung apa saja, kemudian yang pH-nya mengandung apa saja, terus dihitung ekonomik potensinya gitu. Itu sih. Nah, ekonomi potensialnya tentunya di set 0 dengan mengubah X, sehingga X-nya ketemu 37%. Yang B. Kemudian yang C itu adalah mirip dengan yang di atas ini, namun beban biayanya ada lagi, yaitu ekonomi potensial rumusnya tidak hanya sekedar produk dikurangi reaktan, namun produk asetik anhidrik dikurangi reaktannya aseton sama asetik asid dikurangi biaya tetap. Nah, biaya tetapnya ini adalah sekian persen dari capital cost. Capital cost-nya adalah 35 juta di sini, di angka saya, di Excel saya itu 30 juta, tapi di soal 35 juta, kita ikutin aja di soal nanti ya, 35 juta. Nah, annual fixed charge-nya atau biaya tetap tahunannya itu adalah 15% dari capital cost, berarti 15% dari 35 juta. Namun ini kita nggak pakai 15% karena sudah saya hitung ternyata rugi. Untuk 15% itu diganti dengan 5% saja ya, biar nggak terlalu tinggi, supaya bisa untung. Soalnya kalau 15% nggak untung ini pabriknya, biaya tetapnya kegedean. Itu sih, coba nanti dilanjutkan aja, waktunya udah lewat. Ada pertanyaan? Silakan mau difoto nggak apa untuk ring-ringannya, cuman kalian mengerjakannya pakai tulis tangan aja ya, gimana caranya lebih paham. Tuh, jadi PR-nya minggu depan nomor 1 A sampai C. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya cukupkan saja sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan hari Selasa. Ya, ada apa-apa? Kalau untuk PPT-nya boleh di-share, Pak? PPT-nya bisa sih. Oke, nanti saya share. Baik, Siapa? Ketuanya siapa bisa kontak saya kirim lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.